pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin yang telah berkenan hadir dalam sidang senat terbuka Politeknik Meta Industri dalam rangka wisuda tahun 2022. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Yang terhormat, para jajaran pimpinan Yayasan Meta EduTech, yang terhormat, para jajaran pimpinan Politeknik Meta Industri, yang terhormat, para tamu undangan, yang terhormat, para orang tua dan wali wisudawan, dan para wisudawan yang kami banggakan. Agar hikmatnya acara wisuda pada hari ini, hadirin dimohon tetap tenang dan tidak meninggalkan ruangan sampai acara ini selesai, menonaktifkan telepon genggam, dan tidak diperkenankan untuk mengambil foto selama sidang berlangsung, serta tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Jajaran Senat memasuki ruangan sidang Senat. Hadirin dimohon berdiri. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sidang Senat Terbuka Politeknik Meta Industri Cikarang tahun 2022, Program Studi Teknik Industri, Teknik Komputer dan Farmasi secara resmi saya nyatakan dibuka.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita boleh hadir pada acara wisuda 2022 Politeknik Meta Industri pada pagi hari ini. Izinkan saya atas nama Yayasan Meta EduTech menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh undangan, khususnya kepada Bapak Samsuri, Kepala LL Dikti Wilayah 4, yang di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan hadir pada acara wisuda pagi hari ini. Begitu juga kepada PAVI dan Dinkes Bekasi, karena Poltek Meta Industri mempunyai prodi farmasi, sehingga Dinkes dan juga PAVI merupakan bagian yang penting di dalam wisuda ini. Waktu hari ini, Meta Industri, Poltek Meta Industri akan sebentar lagi mewisuda sejumlah 110 mahasiswa-mahasiswi dari 3 prodi yang detailnya akan disampaikan oleh Direktur Poltek nanti. Dan kami melalui Poltek Meta Industri tentu sangat berharap dukungan dan bimbingan dari bapak-bapak di LL Dikti, sehingga kami dapat terus berkembang di dalam memajukan pendidikan vokasi, khususnya di Kabupaten Bekasi ini, agar setiap waktu kami dapat selalu mengupdatekan diri dan kami siap untuk menghadapi tantangan yang ada, yang kita tahu saat ini sangat cepat dan sangat dinamis. Buat rekan-rekan mitra industri yang baik hati, saya pun sebagai pelaku industri merasakan bahwa keterlibatan dan kepedulian rekan-rekan mitra industri itu merupakan booster bagi kami di pendidikan, di mana mahasiswa-mahasiswi kami dapat mengaktualisasikan apa yang mereka pelajari dan sekaligus dapat belajar adaptasi dengan dunia nyata yang mereka akan hadapi kelak setelah tamat. Dan peran mitra industri bagi dunia pendidikan vokasi yang tak kalah penting adalah membuat pendidikan vokasi semakin link and match dengan dunia industri. Bapak Ibu yang hadir mewakili mitra SMK dan SMA, terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga ke depan kerjasama kita dapat semakin ditingkatkan demi kebaikan bagi anak didik kita dalam mereka menuntut ilmu. Tapi kata Cak Lontong, ilmu jangan dituntut, karena ilmu itu tidak bersalah. Jadi kepada Bapak Ibu yang mewakili mitra SMK dan SMA, suruhlah anak didiknya untuk mencari ilmu. Tapi cari ilmu tidak perlu jauh-jauh ke Cina, carilah di Meta Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu. Pertama-tama, atas nama LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, saya memberikan apresiasi dan kita perlu apresiasi bersama, meskipun Politeknik Meta Industri ini sebagai pendatang baru, sebagai politeknik pendatang baru, namun kami selalu memantau dan melihat
upaya keras dan perkembangan Politeknik Meta Industri ini, khususnya dalam membangun pendidikan layanan yang berkualitas, pendidikan yang taat azas, pendidikan yang taat mutu, dan juga mengedepankan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Ini dapat kita lihat dari indikasinya, tracer study-nya juga sudah berjalan cukup bagus, dan untuk hari ini saya melihat dan mencatat 105 wisudawan wisudawati semuanya juga telah terdata di PD Dikti dan telah mendapatkan penomoran ijazah secara nasional. Kemudian kami juga mencatat, alhamdulillah Politeknik Anda, Politeknik Meta Industri, dari sisi kelembagaan semua program studinya termasuk yang hari ini menjalankan wisuda statusnya terakreditasi, dan alhamdulillah laporan PD Diktinya sudah 100% ya. Itu catatan apresiasi kami kepada Pak Ketua Pembina, Pak Ketua Yayasan, dan juga Pak Direktur beserta seluruh jajarannya. Tentu di momen yang berbahagia ini disaksikan oleh orang tua, wisudawan wisudawati, saya juga terus menitipkan untuk terus menjadi perguruan tinggi yang taat azas, menjadi perguruan tinggi yang betul-betul taat mutu. Maksudnya taat mutu itu adalah perguruan tinggi yang selalu mengedepankan kualitas dua hal. Yang pertama adalah kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi itu sendiri, dan yang kedua adalah mengedepankan kualitas lulusan. Tentu dalam konteks mengedepankan kualitas lulusan, bermitra dengan industri, link ya dengan industri, membangun kolaborasi dengan industri, semakin banyak dibangun kolaborasi, itu menjadi keniscayaan untuk saat ini, khususnya ya pendidikan vokasi. Politeknik itu betul-betul memang harus bermitra, bahkan istilah saya itu harus sekasur dengan industri. Ya, oleh karena itu ini harus terus didorong supaya betul-betul terus berkembang menjadi politeknik yang handal. Kok saya punya feeling bagus ini Pak Direktur. Saya berharap kejar terus, dan saya punya satu tantangan untuk Pak Direktur. 3-4 tahun ke depan sanggup tidak menjadikan politeknik pertama di wilayah Jawa Barat dan Banten yang terakreditasi unggul. Ya. Nah, tepuk tangan berarti dukungan ya. Pak Direktur ini harus betul-betul kita bersama Pak Ketua Pembina dan Pak Ketua Yayasan, kita berlari dan berakselerasi. Kemudian untuk wisudawan wisudawati, saya memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudara semuanya. Saya yakin Anda semua ingin menjadi orang sukses di kemudian hari. Setuju? Kayaknya tegang sekali wisudawan ini ya. Baru pertama di wisuda ya. Tentu Anda semua ingin menjadi orang sukses. Pertanyaan saya, ada yang ingin menjadi menteri? Biasanya enggak Pak ya. Biasanya banyak yang enggak mau. Ada yang ingin menjadi dirjen seperti Pak Wikan? Kok diem saja? Ada? Oh ada Pak, ada ya. Ada yang ingin menjadi pengusaha atau punya perusahaan atau punya industri sendiri? Nah, pasti jawabannya banyak ya. Ini berarti ruhnya sudah dapat nih, bahwa ingin banyak berkarya ya, berdikari. Pertanyaan selanjutnya, ya kalau itu nggak tercapai, setidaknya ada yang ingin menjadi istri daripada direktur. Nah, mulai banyak juga nih yang cewek-cewek ya. Apapun itu, saudara-saudara, itu adalah indikator dari kesuksesan Anda. Ya, itu adalah satu sarana untuk mencapai kesuksesan yang sebenarnya. Karena kalau saya boleh mengajukan satu tingkat kesuksesan yang tertinggi begitu ya, itu sebenarnya bukan karena Anda nanti menjadi direktur ya, punya jabatan,
juga bukan karena Anda punya gelar banyak, juga tidak diukur dari Anda punya uang yang sangat banyak, tetapi kesuksesan Anda nanti yang sebenarnya adalah apabila hidup saudara-saudara itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk sesama. Tentu itu perlu indikator-indikator yang saya sampaikan. Artinya menjadi seorang direktur punya jabatan tinggi boleh, punya kekayaan boleh, kemudian punya gelar yang banyak bagus, menunjukkan bahwa Anda menjadi pribadi yang pembelajar dan cerdas. Tetapi semua itu harus digunakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk sesama. Baru itu nanti dikatakan sebagai orang yang paling sukses. Surat Keputusan Wakil Direktur 1 Politeknik Meta Industri Cikarang nomor SK-MIP-01-Wadir1-11-11/2022 tentang daftar lulusan pada wisuda kelima Politeknik Meta Industri Cikarang. Wakil Direktur 1 Politeknik Meta Industri Cikarang menimbang 1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi belajar terhadap mahasiswa Politeknik Meta Industri Cikarang pada tahun akademik 2021-2022 terdapat sejumlah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wisudawan-wisudawati pada wisuda kelima. Kedua, bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, perlu menetapkan keputusan Wakil Direktur 1 bidang akademik tentang daftar lulusan pada wisuda kelima Politeknik Meta Industri Cikarang. Mengingat, pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kelima, Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional dan Pendidikan Tinggi. Keenam, Statuta Politeknik Meta Industri Cikarang. Ketujuh, Restra Politeknik Meta Industri Cikarang. Kedelapan, Pedoman Akademik Politeknik Meta Industri Cikarang. Kesembilan, Rapat Wisuda kelima Politeknik Meta Industri Cikarang. Memperhatikan yang pertama, Surat Keputusan Wakil Direktur 1 Politeknik Meta Industri Cikarang tentang penetapan kelulusan mahasiswa pada yudisium semester ganjil nomor SK-MIP-Wadir-1 Romawi 4 2022 tanggal 22 April tahun 2022. Yang kedua, Surat Keputusan Wakil Direktur 1 Politeknik Meta Industri Cikarang tentang penetapan kelulusan mahasiswa pada yudisium semester genap nomor SK-037 MIP Wadir 1 10 2022 tanggal 21 Oktober 2022. Memutuskan yang pertama, menetapkan mahasiswa Politeknik Meta Industri Cikarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah lulusan pada wisuda kelima Politeknik Meta Industri Cikarang. Kedua, wisudawan dari program studi Diploma 3 Teknik Industri yang telah menyandang gelar profesional ahli media teknik berjumlah 51 wisudawan, dari program studi Diploma 3 Teknik Komputer yang telah menyandang gelar profesional ahli media teknik berjumlah 14, dan wisudawan dari program studi Diploma 3 Farmasi yang telah menyandang gelar profesional ahli media farmasi berjumlah 40. Adapun jumlah seluruh wisudawan adalah 105. Ketiga, IPK rata-rata wisudawan dari program studi Diploma 3 Teknik Industri adalah 3,57. IPK rata-rata wisudawan dari program studi Diploma 3 Teknik Komputer adalah 3,64 dan IPK rata-rata wisudawan dari program studi Diploma 3 Farmasi adalah 3,57. Adapun rata-rata IPK seluruh wisudawan adalah 3,58. Keempat,
Rata-rata lama studi wisudawan dari program studi Diploma 3 Teknik Industri adalah 3,2 tahun. Rata-rata lama studi wisudawan dari program studi Diploma 3 Teknik Komputer adalah 3,4 tahun. Rata-rata lama studi wisudawan dari program studi Diploma 3 Farmasi adalah 3,1 tahun. Adapun rata-rata lama studi dari seluruh wisudawan adalah 3,2 tahun. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Cikarang 19 November 2022, Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik Meta Industri Cikarang. Daftar wisudawan Politeknik Meta Industri Cikarang pada wisuda kelima. Yang pertama, Francisca Yolanda Angelina, ahli media farmasi dari program studi farmasi dengan IPK 2,80, predikat memuaskan. Kemudian yang ke-9, Aditya Dwi Rahmawati, ahli media farmasi dari program studi farmasi dengan IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Restu Nuanda, ahli media teknik dari program studi teknik industri dengan IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. 88, Muhammad Iqbal Maulana, ahli media teknik dari program studi teknik industri dengan IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Farhan Agung Sugama, ahli media teknik dari Prodi Teknik Industri dengan IPK 3,56, predikat dengan pujian. 100, Sausia Nabila, program studi teknik komputer dengan IPK 3,84, predikat dengan pujian. Dan 105, Odi Fardian Irfandi, ahli media teknik, program studi teknik komputer, IPK 3,76, predikat dengan pujian. Cikarang 19 November 2022, Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik Meta Industri Cikarang.
Janji wisudawan. Kami alumni Politeknik Meta Industri Cikarang berjanji akan menjunjung tinggi norma-norma ilmiah dalam lapangan keahlian kami masing-masing, akan menjunjung tinggi kejujuran dalam menjalankan segala kepentingan di masa yang akan datang, akan senantiasa setia dan berbakti pada bangsa, negara, dan alma mater yang kami cintai, Politeknik Meta Industri. Akan mengabdikan diri kepada rakyat, bangsa, serta negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Satu, bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya dalam melakukan praktik atau pekerjaan kefarmasian dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian dalam melaksanakan tugas selalu berdasarkan kemanusiaan dan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa, dan agama. 3. Bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian dalam melaksanakan tugas akan merahasiakan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian serta segala sesuatu yang saya ketahui karena praktik atau pekerjaan kefarmasian dan keilmuan saya sebagai tenaga teknis kefarmasian. 4. Bahwa saya sebagai tenaga teknis kefarmasian dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Ikuti kembali. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Kristen, Katolik, dan Protestan, kiranya Tuhan menolong saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskah pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini tanggal 19 November 2022, saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara-saudari sekalian sebagai tenaga teknis kefarmasian. Saya percaya saudara-saudari sekalian akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
senantiasa bersama kita. Cikarang, 19 November 2022, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Dr. Haji Alamsah MKes, NIP 1969 1231 2001 12 1014. Terima kasih. Pesan saya kali ini untuk adik-adik yang baru lulus, percayalah bahwa dunia kerja nanti sangat jauh berbeda dengan ketika kalian kuliah. Seperti pesan yang dari Pak Samuri tadi ya, Samuri, di mana diperlukan karakter yang kuat, itu nanti harus kalian pegang ketika kalian mulai bekerja. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang mencari muka. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang pandai menjilat. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang pinteran saya tapi kok jabatannya lebih tinggi dia. Itu adalah dunia kerja yang nyata. Tapi ketika kalian mempunyai karakter, ketika kalian mempunyai skill, itu semua bisa tereliminasi juga. Kenapa dari tadi saya hanya menitik beratkan kepada farmasi, karena memang rumah sakit kami baru menerima kerjasama dengan farmasi. Kemudian harapan saya untuk adik-adik, kenyataan sekarang ini adalah bila kita hanya lulusan D3, bukan hanya di rumah sakit tapi juga di seluruh industri, lulusan D3 itu gajinya pasti kalah sama S1. Nanti lulusan S1 gajinya pasti kalah sama S2. Pesan saya, kalian jangan berhenti untuk belajar. Ketika kalian sudah bekerja, kalian ambillah kelas untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi. Karena itu sangat berpengaruh terhadap gaji yang akan kalian dapat nanti. Demikian sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada para wisudawan, juga kepada para orang tua. Saya ucapkan selamat, kalian hebat karena bisa mengantarkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang Senat Terbuka Politeknik Meta Industri Cikarang dengan ini resmi saya tutup.